Desa Kutagugung merupakan desa wisata dan aset-aset yang dikelola oleh pemerintah desa bersama BUMDes merupakan aset desa, dan kita berharap bahwa pengembangan desa wisata ini bisa memberikan manfaat dan kontribusi bagi masyarakat Desa Kutagugung secara keseluruhan. Ucapan terima kasih yang kami haturkan sebesar-besarnya kepada seluruh stakeholder yang ada di Desa Kutagugung, terkhusus kepada LPPM Universitas Sumatera Utara yang saat ini diwakilkan oleh Pak Sarben Danta Sinulingga, bahwa bersama tim telah mendukung dan memberikan pencerahan, memberikan pemahaman kepada kami sehingga pemerintah desa serta BUMDes paham tentang bagaimana mengelola sebuah kawasan wisata. Tidak terlepas juga kami ucapkan terima kasih atas besarnya dukungan dari Kementerian Desa, Bapak Bob Andika Mamana Sitepu, itu juga dengan Bapak Antonius Ginting Bupati Karo, Kepala Dinas DPMD, Kepala Dinas Pariwisata, beserta segenap stakeholder yang ada di Tanah Karo yang memberikan dukungan yang luar biasa sehingga pengembangan desa wisata di Desa Kutagugung bisa berjalan dengan baik. Dan alhamdulillah, walaupun sebagai tahap pemula, kita sudah melihat antusiasme masyarakat untuk datang berkunjung ke objek wisata yang dikelola oleh BUMDes Desa Kutagugung. We have nice camping here. This place clean, cool, and safety place also. We are very happy here. Thank you so much for everyone. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Abdullah Sukroni, Media Kalak Karo, Travel Med Siantar, Zona Kalak Karo, Sorotan Karo, Keliling Sumut, Thomas Ginting Suka, Visit Langkat, Komunitas Bang Sumut, serta seluruh stakeholder yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu atas dukungan dan atensi yang diberikan sehingga semua tujuan kita bisa berjalan dengan baik. Kami, Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat USU atau LPPM USU, senantiasa mendorong dosen, mahasiswa, dan seluruh sivitas akademika untuk terjun langsung ke desa-desa, menyatu dengan masyarakat dan mencari solusi atas persoalan nyata yang dihadapi warga. Hari ini kita menyaksikan bukit itu, Desa Kutagugung, yang sebelumnya tidak pernah menerima kunjungan wisatawan dalam skala ekonomi, kini berubah total melalui sentuhan pengabdian, promosi digital yang diluncurkan pada 8 Agustus 2025, dan dalam waktu kurang dari 1 bulan, wisatawan benar-benar hadir. Warung ibu-ibu PKK aktif dan sudah berpenghasilan meski di hari pertama. BUMDes mulai mengelola unit wisata dan perputaran uang desa yang dulu 0 rupiah kini sudah mencapai belasan juta rupiah. Ibu bapak, angka ini bukan sekedar nominal, tetapi simbol dari sebuah lompatan besar. Pertama, diciptakannya esensi dari semangat kolaborasi stakeholder. Kedua, penerapan nyata agenda nasional yaitu Sustainable Development Goals atau disebut SDGs. Ketiga, percepatan pembentukan desa wisata percontohan kabupaten. Keempat, pelaksanaan Astacita yang menjadi visi Presiden Republik Indonesia 2024 hingga 2029. Keempat inilah yang menjadi simbol kata for dalam nama lokasi ini dan SETI yang bermakna kolaborasi dan interpretasi. Inilah awal inisiasi nama tempat pengabdian USU yang kemudian diberi nama For SETI, yang bercerita tentang keberanian desa dalam menghadirkan pariwisata. Saya Data Martina Broginting, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, pada kesempatan ini mewakili pemerintah Kabupaten Karo menyampaikan apresiasi dan kebanggaan yang mendalam atas capaian yang sudah diraih Desa Kutagugung melalui program Astacita. For SETI berangkat dari titik nol
dalam arti benar-benar memulai dari nol. Tidak ada SDM desa yang sebelumnya terlatih di bidang wisata. Nol dalam arti desa masih mencari jati diri, tetapi nol itulah lompatan besar terjadi. Para petani yang dulunya hanya fokus ke ladang, kini berani mencoba menjadi pelaku bisnis wisata. Ibu PKK yang tidak pernah memiliki pengalaman melayani wisata, kini sudah mengelola kantin sederhana yang ramai pembelinya. Desa yang dulu dianggap tidak punya peluang, kini menjadi magnet baru bagi wisatawan. Mari kita jadikan Desa Kutagugung sebagai desa percontohan, bukan hanya bagi Kabupaten Karo, tetapi juga bagi Sumatera Utara dan Indonesia. Semoga langkah ini terus berlanjut, semakin kokoh, dan menjadi batu pijakan untuk Indonesia Maju 2045. Terima kasih, Bujur Mejua-jua. Pertanyaan nih saya yang pertama itu Bang, sampai sekarang nih kira-kira tamu-tamu kita itu peminatnya paling besar itu kemana? Ke kolam renang kah? Ke susur sungai? Atau apa sih yang menjadi kebanggaan kita di Forseti ini? Seperti itu. Kalau peminatnya itu di sini seimbang lah. Tapi kebanyakan kemarin itu yang keluarga, ibaratnya yang lebih utamakan ke anak-anaknya. Ibaratnya anaknya yang suka sungai, ada yang suka kolam renang, ada suka yang lapangan gitu. Jadi itu ibaratnya kalau pengunjung yang kesini itu seimbang lah. Oh, berarti rata-rata di sini yang pengunjung di sini yang keluarga gitu ya, bawa anak-anak. Oh, jadi kayak misalnya kayak anak-anak muda kayak kami ini kira-kira ada nggak Bang itu rame nggak yang datang kayak tim-tim kelompok-kelompok anak muda gitu ada nggak kira-kira? Kalau untuk anak-anak muda itu lebih banyak itu anak-anak laki-laki. Karena kan mereka lebih suka cari yang baru gitu. Jadi yang lebih banyak itu yang laki-laki, walaupun ada yang ibaratnya yang cewek-cewek juga, tapi itu beberapa. Oke Bang, untuk yang pertanyaan kedua itu sampai sekarang nih kita nengok nih banyak nih kan Bang, udah ramai nih tamu datang. Dari perhitungan Abang, dari catatan Abang juga, ada berapa sih kira-kira menurut Abang itu tamu kita sampai hari ini udah datang seperti itu? Kalau untuk sampai hari ini perakiraannya ya lebih ke sampai 300-400 lah. Karena kan dari minggu lalu itu udah kami hitung memang sampai 120 sekian gitu. Itu untuk dewasanya, beda anak-anaknya gitu. Oh, ternyata dewasa aja udah sampai 120-an, berbagi anak-anak terhitung udah pasti lebih banyak gitu ya kan Bang. Nah, baiklah, kan kami ini kan pelaporan ke dosen USU. Pastinya juga kita harus tahu berapa sih presentasi pendapatan atau berapa sih kira-kira udah sampai detik ini keuntungan kita dalam membangun desa wisata Forseti ini, seperti itu Bang. Kalau untuk keuntungan itu keuntungan kotor ya. Pemasukan kotor kita dalam ibaratnya 3 minggu lah. Dalam 3 minggu itu udah mencapai sekitar 15 jutaan gitu. Itu keuntungan kotor, belum dikurangi uang masuk apa operasionalnya semua gitu. Jadi keuntungan kotor itu 15 juta, dia belum dihitung secara kayak hitungan masuk apa segala macam. Ibaratnya itu semua hitungan masuk. Oh, hitungan masuk. Oh, pengeluaran belum Bang. Berarti pengeluarannya ada nggak terpikiran Bang? Belum ada sampai sekarang gitu. Kalau orang itu ada hampir setengah lah. Oh, udah hampir setengah ya. Karena kan kita dari awal jadi semuanya itu harus dibenahi gitu. Jadi pengeluaran kita besar. Apa kira-kira yang mau dibenahi lagi Bang? Atau yang udah pernah kalian benahi di sini semenjak kami udah mempromosikan ini? Udah apa yang dibenahi di sini? Di sini yang dibenahi ibaratnya untuk area camp. Kayak ini yang kami garisi untuk tempat selfie ataupun ibaratnya untuk lapangan ini lah. Udah kami bersihin semua yang memang masih banyak yang perlu diperbaiki lagi. Dan untuk progres kedepannya ini sudah koordinasi sama kepala desa untuk pembangunan toilet di sebelah sana. Karena beberapa pengunjung ya keluhannya itu toiletnya itu kurang. Oh, kepenuh. Iya. Kekurangan. Oke, baik. Terima kasih. Sekian wawancara dari saya. Bye-bye.